Di antara akidah-akidah yang menyimpang di dalam dunia Islam, ya, namanya dunia sufiyah, ya, sufiyah ekstrim yang dipelopori oleh tokoh-tokoh sufiyah seperti Ibnu Arabi atau kemudian Abu Yazid Al-Bustami atau kemudian Al-Hallaj, ya, yang dibunuh oleh dengan fatwa para ulama. Ibnu Arabi dikafirkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan, saya berani mubahalah kalau ada yang bela Ibnu Arabi. Ibnu Arabi kafir. Bahkan Al-Biqai menulis buku tentang mengingatkan orang bodoh yang tidak tahu kekafiran Ibnu Arabi. Ini sempat tersebar mazhab sufiyah, saya tulis di sini, ya, yang merendahkan Allah karena ada usaha menyatukan Allah dengan makhluk. Ada beberapa mazhab sufiyah, contoh seperti ada namanya Al-Hululiyah, ada namanya Al-Ittihadiyah, ada namanya Wahdatul Wujud. Ini 3 mazhab sufiyah yang semuanya adalah usaha untuk menyatakan Allah bersatu dengan makhluk. Al-Hululiyah maksudnya Allah halla, yaitu Allah halla fil makhluk. Itu Allah menempati makhluk. Ini mazhabnya Al-Hallaj. Husain bin Mansur Al-Hallaj, ya, yang dibunuh dengan fatwa para ulama. Dia mengatakan Allah, aku adalah Tuhan, Tuhan adalah aku, ya. Allah menempati makhluk. Jadi Allah menempati dia. Allah menempati dirinya, ya. Menempati dirinya sebagaimana pendapat salah satu mazhab dalam Nasara, entah Yakubiyah atau Nustori, saya lupa, yaitu Allah menempati Isa. Jadi ada khilaf di kalangan Nasara apakah Allah dan Isa satu kesatuan adalah dua hal yang bersatu, ya. Ada yang mengatakan Allah menempati Isa, ya, seperti air yang menempati gelas misalnya. Nah, Allah menempati makhluk, ini pendapat Al-Hallaj, ya, Al-Hallaj. Kemudian Al-Ittihadiyah itu Allah bersatu dengan makhluk. Ittihad artinya bersatu. Allah bersatu dengan makhluk. Ini adalah pendapatnya Abu Yazid Al-Bustami. Diriwayatkan darinya, Allah akan kebenarannya, tapi begitulah orang sufi menukil dari dia, Abu Yazid Al-Bustami. Karena kita meragukan karena Abu Yazid Al-Bustami tidak meninggalkan buku yang dia tulis, tapi orang-orang sufi mengaku dia memiliki pendapat ini. Bedanya antara Al-Hululiyah dengan Ittihadiyah yaitu bahwasanya Al-Hululiyah, Al-Ittihadiyah itu Allah zat, makhluk zat bersatu menjadi satu kesatuan tidak bisa terpisahkan. Seperti kalau kita campur antara kopi dengan susu, kita aduk jadi kopi susu, sudah tidak bisa dipisah-pisahkan lagi. Beda dengan hululiyah. Hululiyah seperti ada perbedaan antara yang menempati dan ditempati. Antara menempati dan ditempati ada perbedaan. Kalau ini sudah jadi satu kesatuan, sehingga tadinya 2 unsur yang berbeda kemudian menjadi satu kesatuan. Disebut al-ittihadiyah. Ini proses dengan namanya al-fana, di awal dengan al-fana, semacam meditasi. Ini sudah saya bahas dalam masalah sufiyah, cuma saya ingin nyinggung sedikit aja. Wahdatul wujud lebih parah. Wahdatul wujud ini mazhabnya Ibnu Arabi. Dan dia sampaikan dalam bukunya Fususul Hikam dan juga dalam kitabnya Futuhat Al-Makkiyah. Wahdatul wujud maksudnya tidak ada yang dibedakan. Wujud kita adalah wujud Allah. Wujud kita adalah wujud Allah. Wujud makhluk itulah wujud Allah. Itulah penampakan dari wujud Allah. Jadi bukan proses 2 hal yang bersatu, tapi wujud kita ini wujud Allah. Sama kata dia seperti lautan. Lautan kan luas. Ada ombak-ombaknya, ada ombak yang tinggi, ada ombak yang rendah, ada ombak yang tenang. Ombak-ombak inilah penampakan dari lautan. Semuanya adalah laut. Dan ini adalah turunan dari kalau para dokter tentu pernah belajar filsafat dari mazhab Platonis, ya, atau dalam bahasa Arab Aflutin, yang dia punya punya mazhab dalam ketuhanan namanya al-faid kalau bahasa Arab, ya. Bahwasanya makhluk adalah konsekuensi dari Tuhan yang begitu sempurna, akhirnya makhluknya adalah penampakan dari Tuhan, ya. Inilah Ibnu Arabi, ini semua adalah bentuk berusaha menyatukan antara Allah dengan makhluk. Ini adalah bentuk perendahan terhadap Tuhan. Kenapa bentuk perendahan? Ya, karena Allah Maha Sempurna
Mau tidak mau ketika Allah menempati, dia harus menyesuaikan adaptasi dengan Nabi Isa. Allah turun Nabi Isa, adaptasi Nabi Isa. Dalam Nabi Isa ada jiwa kemanusiaan, kata mereka Nasut adalah hutnya, ada jiwa ketuhanannya, ada jiwa kemanusiaan, tapi di situ Allah adaptasi. Makanya Nabi Isa lapar, Nabi Isa tidur. Dia Tuhan kok lapar, kok tidur. Ya. Tapi intinya ini menunjukkan perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam Islam, Allah terpisah dari makhluknya. Allah Maha besar, Allah di luar makhluk. Ya, malaikat saja yang begitu agung tidak bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala.